investasi terbaik saat ini bukan di apalagi emas, komoditi, bukan ternyata. Investasi terbaik saat ini ada di mana? Nah sekarang Coach, kan banyak nih orang yang udah punya bisnis, gaya-gayanya doang punya bisnis. Tapi kalau ditanya profitnya, ternyata nggak profit, yang dia lihat omset. Iya. Ya pokoknya setelah dihitung-hitung loh, ternyata pengeluaran lebih besar. Ibaratnya nggak profit lah. Sebenarnya kalau menurut Coach tuh apa sih kiat-kiatnya ya buat para orang yang ingin memiliki bisnis atau mungkin pebisnis pemula biar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Kan pasti kan Coach sering banyak klien datang, kayaknya ini sering banget disalahnya ini lagi nih gitu. Tipsnya simpel banget dan praktis banget. Jadi gini, kadang-kadang tanpa kita sadari, apapun kalimat yang kita percayai itu kayak software. Jadi kita itu kayak apa? Kita itu kayak laptop lah atau personal computer. Terus setiap kalimat yang kita percayai kita install, setiap kita melek mata kita onin komputer kita, laptop kita, ya softwarenya jalan sesuai yang ada di sini kan, benar ya. Nah jadi yang bahayatin adalah software yang kita tidak sadari terinstall tapi dia terinstall. Benar nggak? Jadi belief lah. Jadi belief di dalam gitu kan ya? Iya. Ya, contohnya apa? Saya mau kasih contoh yang sering kali kita mungkin salah nangkep. Jadi belajar pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Sering dengar kan? Sering dengar. Nah, banyak dari kita tanpa sadar kita install tuh. Pengalaman sendiri ada guru yang terbaik. Ya berarti apapun ya kita harus cobalah sendiri. Habis mau belajar dari mana? Yang lain kan teori segala macam. Semua harus dicobalah sendiri. Baru tahu. Demikian juga bangun bisnis. Ya mau gimana belajar? Ya udah coba aja lah. Emang mau sekolah di mana? Mau udah belajar aja coba. Begitu coba sendiri baru tahu gitu kan. Kelihatannya kan ada benernya ya. Tapi ternyata kalau kita self awareness kita tinggi banget. Coba deh. Kalau pengalaman sendiri ada guru yang terbaik, ada yang salah menurut saya. Karena waktu kita terbatas. Iya. Iya nggak sih? Jadi ibaratnya gini, kita lagi jalan nih di gang gelap, terus kemudian saya sama, bayangin ada orang lah, suami sama istri lagi jalan, lalu anak Anda 5 tahun di situ. Lagi jalan seneng. Ini gelap nih, gang gelap. Terus kita baru sadar, sebentar loh, ini gang di mana waktu gue kecil, gue kecebur di depan pagar biru, itu ada genangan air, ternyata itu got 3 meter. Untung ada preman yang ngangkat jadi hidup sampai sekarang. Kita bilang sama istri kita, Mama, atau orang ini bilang, Mama, aku pernah kecebur 5 meter lagi tuh di depan pagar hijau. Kasih tahu ya si Romeo ya, gitu. Lalu istrinya bilang gini, Papa, lihat mataku. Lihat mata. Kenapa, Ma? Pa, ingat kenapa Papa nikah sama Mama? Kenapa, Ma? Karena kita setuju, value keluarga kita. Pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Dia nanggap, oke. Lalu bilang, wah. Jadi gimana maksudnya, Ma? Begini, Pak. Itu kan dulu Papa yang kecebur hampir mati. Hampir metong. Romeo anak kita kan belum pernah. Biar dia ngerasain dulu, Pak. Gitu kan? By the way, Papa berapa detik? Aku 3 detik, Ma. Itu aja udah hampir mati, Ma. Kasih Romeo biar kaya raya lagi, Pak. Kaya raya hidupnya, dia 4 detik ya, Pak. Gitu. Jadi, terus didiemin anaknya kecebur, ceplok. Papanya mau angkat, belum 4 detik. Bayangin coba. Begitu angkat udah biru. Mamanya tenang, panggil ambulans. Ambulans nih ada orang anak kecebur di sini. Paramedik sibuk kayak di film. Cek, masih belum ada jantungnya. Tegang banget di dalam ambulans, lagi jalan mau ke rumah sakit di Jakarta macet. Itu suami istri bilang-bilangan, Papa, Mama, pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Bener apa enggak? Salah. Itu dia. Tapi banyak dari kita tanpa sadar kita itu gitu. Ya udah kita coba aja sendiri, gitu kan. Nah, akhirnya saya pelajarin itu salah. Saya uninstall programnya, saya install yang baru. Install barunya adalah bukan pengalaman sendiri. Buat saya adalah pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Bahkan version 3-nya adalah belajar dari pengalaman banyak orang lain adalah guru yang terbaik. Makanya saya sejak tahu itu saya terbang kemana-mana. Saya belajar oleh orang yang terbaik di bidangnya. Belajar tentang success, motivation segala macam, Anthony Robbins. Terbang sampai ke New York belajar sama beliau gitu ya, Anthony Robbins. Tentang jadi kaya raya gimana ya, Rich Dad Poor Dad ya, Robert Kiyosaki. Belajar sama Robert Kiyosaki. Bahkan saya research, saya penasaran karena Robert kan bilang Poor Dad-nya ayah kandung, Rich Dad-nya dia nggak sebut siapa. Saya research, kita cari, akhirnya ketemu.
ayah kandungnya Rich Dad-nya Robert Kiyosaki ternyata adalah Kit J. Cunningham. Terbang cari Kit J. Cunningham, belajar dari dia. Oh gini Rich Dad-nya, waduh workshopnya nggak mahal sih, mahal gitu kan ya. Jadi saya nggak berani ke toilet, saya catetin semuanya yang Kit J. Cunningham ngomong gitu kan. Belajar, terus saya lahir tangan kanan saya kan cacat, nggak bisa gerak. Saya cari orang yang bahkan nggak punya tangan, nggak punya kaki, pengen tahu gimana dia. Nick Vujicic, ya kan. Waduh, nggak punya tangan, nggak punya, umur 8 tahun saya lagi ngetok pagar, belajar sama ibu saya, yang tadi yang belajar untuk apa tuh, selalu action itu, ya, bahwa apapun yang terjadi ketok pintunya karena ujungnya ketemu ibu. Dia bukan ngetok pagar, dia udah coba bunuh diri, umur 8 tahun berkali-kali. Belajar dari banyak orang, belajar dari klien-klien Gratio, para entrepreneurs, belajar. Dan akhirnya ternyata, ya belajar dari pengalaman banyak orang, kita nggak perlu ngulangin yang sama gitu loh. Itu loh, Tin. Jadi makanya kalau tadi pertanyaan adalah, gimana tuh coach kalau nggak profit? Gimana tuh coach kalau nggak bisa autopilot? Saya selalu percaya begini, kalau saya lagi ketemu masalah, saya selalu bilang sama diri sendiri begini, ini masalah gue nih, yang gue pusing kepala nggak tahu jawabannya nih. Pasti ada orang di dunia ini sebelah mana nggak tahu di mana dia, tapi dia udah pernah ketemu masalah yang sama, dan dia udah pecahkan. Jadi tugas saya adalah coba cari orang itu, dia mungkin mau berbagi nggak sama kita. Itu loh, Tin. Jadi cari, belajar gitu. Karena memang gue juga sering ngomong kayak gitu sih, jangan pelit lah untuk investasi ilmu ke atas ya. Ikut seminar, ikut workshop, segala macam. Karena workshop dan seminar itu adalah trial errornya orang yang sudah melewati waktu, biaya, tenaga. Trial error belum lagi, aduh, darah-darahnya, nangis darah segala macam. Dan kalian tuh tinggal belajar cuma dalam waktu sehari, 2 hari, kayak gitu ya nggak sih? Bahkan Tin, kalau ngomong investasi, ini ngomong tanda kutip nih ya, investasi terbaik saat ini ternyata bukan di saham. Investasi terbaik saat ini ternyata bukan di properti. Investasi terbaik saat ini bukan di option. Investasi terbaik saat ini bukan di apalagi emas, komoditi, bukan ternyata. Investasi terbaik saat ini ada di mana? Saya. Diri sendiri. Hidung ke atas. Karena begitu ininya bener, boom, kesananya lebih cepat. Bener banget.